Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Urul Albab dengan NIM 2100220036. Prodi Teknik Mesin S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Tujuan pembuatan video ini sebagai tugas di matkul teknik perawatan 1 dengan dosen pembimbing Insinyur Yohanes Agus Yatun, MT. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu korosi. Sebelumnya, mari kita apa yang dimaksud dengan korosi. Korosi di sini adalah proses perusakan permukaan logam yang disebabkan oleh reaksi kimia. Proses korosi terjadi ketika logam berada dalam lingkungan yang mengandung oksigen dan air dan dapat memperburuk tampilan dan kualitas dari benda yang terbuat dari logam. Faktor-faktor yang mempercepat korosi antara lain adalah kadar air di sekitar logam, zat elektrolit, dan permukaan logam yang tidak rata. Selanjutnya, jenis-jenis korosi dan pencegahannya. 1. Korosi seragam. Korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab. Sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada plat baja atau profil logam homogen. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara diberi lapis lindung dan mengandung inhibitor seperti gemuk. Jenis-jenis yang kedua yaitu korosi erosi. Korosi yang terjadi karena kausan dan menimbulkan bagian-bagian tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengkikis film pelindung logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Korosi ini jenis ini dapat dicegah dengan cara pemilihan yang homogen, diberi coating dari zat agresif, diberikan inhibitor, hindari aliran yang terlalu deras. Yang ketiga adalah korosi sumur. Korosi sumur adalah korosi yang disebabkan karena korosi logam yang tidak homogen, yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara pilih bahan yang homogen, diberikan inhibitor, C diberikan coating dari zat agresif. Dan yang selanjutnya ada korosi galvanis. Korosi galvanis yang terjadi karena ada dua logam yang berada dalam satu elektrolit. Sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara beri isolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit. B. Pasang proteksi katodik. C. Penambahan anti korosi inhibitor pada cairan. Yang kelima adalah korosi tegangan. Korosi tegangan terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti diregang, ditekuk, dan lain-lain. Sehingga butiran terjadi tegangan dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama diberikan inhibitor dan kedua apabila ada logam yang mengalami stres maka logam harus direlaksasi. Yang keenam korosi celah. Korosi celah korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan pada logam lain. Di antaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut gadis banding pada bagian dalam. Sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Korosi ini dapat dicegah dengan cara
uh, isolator, dikeringkan bagian yang basahnya sih, yaitu dibersihkan kotoran yang udah. Dan selanjutnya adalah korosi mikrobiologi. Korosi ini terjadi karena mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini dapat dicegah dengan cara satu, memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dan kondisi-kondisinya. B. Memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya. C. Memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. D. Perlindungan secara elektrokimia dengan anoda, korban, atau arus standing. Dan yang terakhir, memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat korosif lainnya. Dan jenis yang terakhir adalah korosi lelah. Apa itu korosi lelah? Ini adalah terjadi karena dengan mendapatkan beban siklus yang terus berulang sehingga semakin lama logam yang mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama menggunakan inhibitor, B. Memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Yang terakhir, cara mencegahnya memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Baik, sekian dari saya presentasi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.